نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita limpah karunia nikmat iman dan memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman. Inilah sebaik-baik umat di dunia dan ini juga kelak menjadi sebaik-baik umat di akhirat. Umat ini menjadi umat yang terbaik karena umat ini memikul amanah yang terbaik. Perjuangan atas agama Allah Ta'ala adalah perjuangan yang diamanahkan kepada anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam dan umat ini. Umat ini bukan nabi, umat ini bukan rasul, tetapi mendapat mandat dari Allah menjadi naibur rasul. Naibnya 124.000 nabi dan rasul. Masya Allah, dalam memilih tugas yang suci murni ini, Allah memilih semua, baik generasi awalin maupun generasi akhirin, yang berilmu ataupun awam, tua muda, orang kota, orang desa, laki-laki, perempuan, disuruh bahu-membahu dalam memikul tugas yang suci murni ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu, kata Allah, dalam berbuat baik dan takwa. Jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Agama ini terlalu mahal dan terlalu berharga di sisi Allah Ta'ala, hingga kekasihnya dikorbankan satu demi satu. Para anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam adalah para kekasih Allah Ta'ala. Kekasih yang disayangin ini dikorbankan begitu banyak hanya demi agama yang kelewat mahal dan berharga ini. Dalam mafhum hadis, pernah satu ketika malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mana mulia, dunia dan seluruh isinya ataukah Tuhan?" Nabi SAW katakan, lebih mulia aku. Dunia dan seluruh isinya tidak diciptakan kecuali karena aku. Kemudian Jibril alaihissalam tanya, "Ya Rasulullah, mana mulia, engkau ataukah aku?" Nabi SAW katakan, lebih mulia aku. Di malam Mi'raj, engkau hanya diizinkan Allah menemani aku sampai ke langit yang ketujuh. Setelah itu kita berpisah. Engkau katakan, aku hanya diizinkan sampai di langit ketujuh.
Kalau aku lewati lagi, aku akan terbakar. Jibril alaihissalam tanya, mana mulia, engkau ataukah arasy Allah? Nabi katakan, lebih mulia aku daripada arasy Allah. Ketika aku sampai di arasy, aku membuka sendalku, mau memasuki arasy. Tapi Allah Ta'ala katakan, pakai sendal itu. Sendalmu lebih mulia daripada arasku. Bagaimana yang pakai sendal? Sendalnya aja lebih mulia dari arasy Allah. Arasy itu bukan adanya di bumi. Ketika baginda Musa alaihissalam berada di lembah suci Tua, beliau mau memasuki lembah itu dengan menggunakan sendalnya. Tapi Allah Ta'ala katakan, fakhla'na na'laik innaka bil wadil muqaddasi Tua. Buka sendalmu, kau berada di lembah suci Tua. Lembah suci Tua itu ada di dunia, ada di bumi. Nabi Musa mau pakai sendal masuk ke lembah suci Tua, suruh buka. Tapi arasy bukan berada di bumi. Ketika Nabi mau membuka sendalnya tanpa disuruh Allah, dia mau buka sendal, Allah katakan, pakai sendal itu. Sendalmu lebih mulia dari arasku. Macam mana kaki yang pakai sendal itu? Kemudian Jibril alaihissalam tanya, ya Rasulullah, mana mulia, engkau ataukah agama Allah? Nabi langsung menjawab, agama Allah lebih mulia dari aku. Hadirin rahimakumullah, ada sepasang suami istri bertahun-tahun berumah tangga, belum dikaruniai anak. Berobat, berdoa siang malam. Akhirnya dengan izin Allah datanglah anak. Masya Allah, tampan sekali anak itu. Ketika anak itu sedang manja-manjanya, usia-usia anak-anak TPA, satu hari anak ini tabrakan. Kepalanya pecah, tangan dan kakinya remuk. Dia rusak total di ruangan unit gawat darurat. Ibu bapanya diberitahu datang, kemudian lihat buah hati yang mereka sayangi, yang mereka rindukan kedatangannya bertahun-tahun, sekarang rusak, terkapar, tak sadarkan diri. Kepala pecah, tangan dan kaki remuk, dari seluruh lubang tubuh dipasang selang. Sepasang suami istri itu siang malam jaga buah hatinya yang rusak itu. Tidak makan, tidak tidur, air mata tidak berhenti mengalir. Tetangga datang bawa oleh-oleh, buah-buahan, mie rebus, roti cane dan lain-lain. Sesuap tidak mereka makan. Buah hatinya rusak.
sesuatu yang disayanginya rusak. Hadirin rahimakumullah, Nabi selalu tidak tidur malam, bengkak kaki, bengkak mata, menangis, memikirkan kerusakan agama di era umat akhir zaman. Bukan yang ditangiskan Nabi di era sahabat. Mereka telah mendapat titel radhiyallahu anhum wa radu'an. Tapi berita-berita tentang umat akhir zaman sudah disampaikan Allah melalui wahyu ataupun hadits qudsi. Ini yang ditangiskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerusakan sesuatu yang paling mahal dan berharga. Agama yang hak itu saat ini cuma satu, yakni Islam. Innad dina 'indallahil Islam. Yang lain batil semua. Dan yang hak itu hari ini rusak. Rusaknya bukan sedikit, bagaikan anak semata wayang yang rusak. Namun kita yang merasa memiliki dengan agama ini tidak seperti orang tua yang memiliki anak tadi. Mungkin kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat ridwanullahu anhum ajmain hidup di zaman kita ini, mungkin mereka juga tidak bisa pejamkan mata, tidak kuat menelan sesuap makanan melihat rusaknya agama. Tapi berapa kita yang merasakan kerusakan itu? Satu malam Syekh Muhammad Ilyas rahmatullah alaih berjalan di kamar. Dari ujung sana dia balik lagi sana, dia jalan terus. Istrinya katakan, "Kenapa abang tidak tidur? Kok wajahnya nampak susah?" Kata Maulana Ilyas rahmatullah alaih, andai kata kau tahu apa yang sedang aku risaukan, maka yang berjalan malam ni 2 orang, yang tidak bisa tidur juga 2 orang, kau 1. Dia keluar dari kamar, istrinya tunggu kok tidak balik. Tengok di kamar mandi nggak ada, di ruangan dapur tidak ada, seluruh isi rumah tengok nggak ada. Istrinya keluar dari rumah. Di belakang rumah mereka ada semak-semak hutan. Dia dengar suara isak-isak tangis di dalam hutan itu. Suara Maulana Ilyas rahmatullah alaih. Melihat kerusakan umat di waktu itu. La yabqa minal Islam illa ismu. Enggak tinggal lagi Islam kecuali nama. Keadaan mewat di waktu itu. Hadirin rahimakumullah, buat usaha seperti yang Nabi buat, insya Allah kerusakan akan diperbaiki Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan rubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berusaha merubahnya. Kita sudah dipilih Allah. Apa yang kita fikirkan, kita perlu tingkatkan lagi pengorbanan. Rusaknya kelewat besar. Kalau ada satu mesin rusak, rusaknya ringan, bawa ke bengkel. Kata yang punya kendaraan, "Bang, kenapa ini tidak mau hidup?" Orang bengkel tengok, rupanya saluran untuk jalannya minyak tertutup. Mungkin ada anak-anak yang tutup. Kata tukang bengkel, "Oh, enggak ada, rusak ini." Dibukanya lagi, minyaknya jalan, kemudian sepeda motor itu hidup. Enggak ada kerusakan, ada kesilapan sedikit. Kata yang punya kendaraan, "Berapa bang?" Udah, nggak ada rusak apa-apa. Cuma tutup minyaknya itu seharusnya ke atas, udah ke bawah. Tapi kalau dia lihat memang rusak, dia bilang ini nggak bisa sebentar. Memperbaikinya ini tidak bisa sebentar. Kata yang punya, "Besok pagi bisa saya ambil." Tidak jaminan juga, karena rusaknya sudah kelewat berat. Kadang-kadang benda itu sampai 2-3 minggu ada di bengkel, dan dia memperbaikinya siang malam, baru bisa dipakai lagi. Rusaknya berat, maka di bengkel memerlukan waktu yang lama. Orang yang memperbaiki pun malam hari menambah masa. Nah tuan-tuan yang mulia, kita kena tingkatkan pengorbanan. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih dalam Malfuzat, bila orang-orang lama buat kerja di atas nisab, maka kerja yang hak ini lambat berkembang. Bila orang lama jaga nisab dan sambut takaza, insya Allah kerja cepat berkembang biak. Kita sering dengar dalam Malfuzat 3 hari tiap bulan, 40 hari atau 4 bulan setiap tahun. Ini adalah alif batanya dakwah. Apa yang diinginkan orang tua kita, jadikan dakwah maksud hidup. Siap keluar kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Satu jemaah baru pulang 4 bulan keluar jalan Allah. Setelah 3 hari dikasih tarbiyah, jemaah itu bersiap-siap pulang. Jemaah ini dibawa oleh orang mewat 4 orang. 4 orang ini orang lama, yang lain orang-orang baru, dah siap-siap mau pulang bersama orang lama yang 4. Kemudian Hadraji Asyik Inamul Hasan rahmatullah alaih memanggil, bukan Hadraji, ini di zaman Maulana Yusuf. Maulana Yusuf panggil mereka. Kata Maulana Yusuf, ini ada 10 orang mau keluar. Pengalaman mereka baru 3 hari. Mereka mau keluar 4 bulan. Kalian bawa. Kata yang 4 orang ini, Maulana gak ingat kami baru bayan wapsi barusan. Kan Maulana yang bagi bayan wapsi, kan salam-salaman. Ingat?
Jadi kenapa kami disuruh lagi keluar? Kami kan baru pulang 4 bulan, belum nisab lagi. Baru pulang 4 bulan, disuruh lagi 4 bulan. Kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih sambil derai air mata, kalian tambah 4 bulan nggak bisa. Gara-gara ngurus ayah-ayah kalian, mak aku cuma aku satu anaknya, ayahku tidak sempat meniduri ibuku, sibuknya mengurus ayah kalian. Jadi Maulana Ilyas rahmatullah alaih itu anaknya cuma satu, Maulana Yusuf. Gak ada waktu untuk itu. Sekarang kalian tambah 4 bulan, berhitung waktu. Tunggu kalian punya nisab baru ini dikeluarkan. Jangan kalian harap ini akan keluar, tunggu kalian nisab di tahun berikutnya. Ibarat pepaya, udah masak, cepat dipetik. Kalau tidak jatuh, lonyot, berpasir-pasir, nggak bisa dijual lagi. Sekarang ini zaman istiqbal, di mana-mana usaha dakwah terbuka. Masyayikh tahu ini zaman istiqbal. Kita buat jur-jur bukan di kandang kita, tapi di tempat-tempat mereka. Masya Allah, orang datang. Nah, di saat seperti inilah orang-orang lama perlu menambah pengorbanan. Kalau orang lama tidak tambah pengorbanan, apalagi tidak keluar, tidak jaga nisab, ini menyebabkan usaha merosot. Orang lama tidak bikin contoh. Kata Maulana Samim hafizahullah, orang lama yang tidak jaga nisab, yang tidak keluar, ini seperti orang yang duduk di tangga. Ada 10 anak tangga untuk naik ke atas. Dari atas barang mau diturunkan ke bawah, melewati tangga itu. Dari bawah mau naik ke atas, melewati tangga itu. Orang bawa barang. Ada orang, 3 orang duduk di anak tangga yang kelima. Ini mengganggu. Dari atas orang bawa barang berat, ada 3 orang duduk di tangga. Turun enggak, naik pun enggak. Yang dari bawah mau bawa barang terganggu, yang dari atas mau turun terganggu. Ini orang-orang lama yang tidak jaga nisab, mengganggu perjuangan. Tuan-tuan jangan jadi pengganggu. Orang-orang yang baru ini lihat, walaupun dia diam, kita aja disuruh keluar, dia nongkrong doang. Bahasa Jawanya menyebelin, bikin sebel. Maka kita jangan menyebeli perjuangan, bikin contoh, tingkatkan pengorbanan. Dan bulan Ramadan ini Masya Allah adalah bulan di mana Nabi dengan sahabat begitu banyak menyambut takaza perjuangan, baik perjuangan dakwah maupun perjuangan jihad. Badar itu di bulan Ramadan. Sahurnya dengan 2-3 butir kurma, jalan kaki ke Badar. Sebahagian telanjang kaki, nggak ada selop. Kuda tunggangan cuma 9, pedang yang dibawa 6. Yang 6 itu 3 patah. Jumlah sedikit, peralatan tidak sempurna. 1 malam Nabi nggak tidur, minta nusrah daripada Allah. Bantu kami ya Allah.
baru seginilah orang beriman. Kalau ini habis, aku khawatir kau tidak disembah lagi oleh manusia di bumi. Menangis Nabi. Dalam surat Ali Imran, 5.000 malaikat turun membantu mujahidin Badar. Uhud di bulan Ramadan. Perang Mu'tah di bulan Ramadan. Fathul Makkah di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan kemenangan. Kita orang-orang lama jangan ada di rumah lagi deh. Kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, cari 11 bulan untuk 1 bulan. Pak Tani jangan pergi sawah ladang di bulan Ramadan. Para peniaga jangan buka kedai di bulan Ramadan. Para majikan meliburkan buruh di bulan Ramadan. Karena kerja dunia ini sekecil apapun, dia menyita waktu, tenaga dan pikiran. India, Pakistan, Bangladesh, madrasah-madrasah sunnah meliburkan panjang murid-murid di bulan Ramadan. Yang ada biaya yang besar-besar udah akil balik keluar. Beberapa orang yang dipilih untuk jadi imam di dalam. Yang tidak ada biaya buat kerja dakwah di kampung, buat makomi, sebanyak-banyaknya dikeluarkan. Ramadan ini panen perjuangan. Jemaah santri dikeluarkan. Ini tidak boleh santri semua, harus didampingi dengan orang-orang yang bukan santri, terutama orang-orang lama. Jemaah polisi dikeluarkan. Ini jangan polisi semua. Mungkin polisinya 10, orang lamanya 4. Gerak. Ini panen. Tapi kalau orang lama, saya belum nisab lagi, baru bayan wapsi. Bankrupt kata orang Malaysia, tumpur. Kita jangan kalah dengan ahli-ahli dunia. Inilah saat memanen. Ada 2 istiqbal. Istiqbal makhluk. Maulana Ibrahim hafizahullah, ada 2 macam istiqbal. Ini zaman istiqbal. Satu istiqbal makhluk. Mana-mana orang minta keluar. Orang telefon, bang kapan keluar 3 hari aku mau keluar. Macam mana jawab kita? Kapan adik mau datang? Berapa orang klien? Adalah 7-8 orang. Hari ini mau, hari ini kita keluar. Begitu. Jangan jawaban kita, tunggulah nanti nisab. Kalau dia katakan, bang kami mau keluar. Ada berapa orang? 8. Kapan klien mau keluar? Kapan abang ada waktu? Hari ini abang ada waktu. Ini orang lama. Jangan kita jawab, tunggulah nanti nisab. Bankrupt kalau macam ini. Orang lama di samping jaga nisab, sambut takaza, tingkatkan pengorbanan. Kalau tuan-tuan keluar di bulan Ramadan ini 1 bulan, ganjarannya seolah-olah tuan-tuan keluar 70 bulan. Sangat-sangat rugi orang yang tidak mau keluar di bulan Ramadan. Amal sunat dihitung fardu. Amal fardu dilipat ganda 70 kali ganda. Dakwah ini fardu. Ad-da'wah amalun fardun fauqa fardin. Dakwah amal yang fardu di atas fardu. Wa dakwah amalun fardun qabla fardin. Amal yang fardu sebelum fardu. Solat 5 waktu fardu. Jatuh fardunya ajan ketika akil balik. Menyuruh solat ini dakwah.
Kapan jatuh fardunya? Ketika umur 7 tahun. Suruh anakmu sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun belum wajib sholat. Tapi sepasang suami istri sudah berkewajiban mendakwahkan sholat kepada anak. Berdosa suami istri, anaknya dah 8 tahun belum disuruh sholat. Apa dosa orang tua itu? Meninggalkan dakwah. Satu rombongan dihantar jihad menuju Mu'tah. Nabi melantik amir. Amir Ja'far bin Abi Thalib. Bila Ja'far syahid, amirnya Zaid bin Haritha. Bila Zaid syahid, amirnya Ja'far bin Abi Thalib. Bila Ja'far syahid, amirnya Abdullah bin Rawaha. Bila Abdullah bin Rawaha syahid, hendaklah kalian musyawarah melantik amir berikutnya. 3 yang disebutkan pertama ini sudah kata dalam hati, pergi sekali ini enggak balik. Rombongan berangkat. Hari itu hari Jumat. Selesai sholat Jumat, Nabi memalingkan wajah ke kanan dan ke kiri. Lihat Abdullah bin Rawaha tepat di belakang Nabi di Masjidun Nabawi. Sedangkan Nabi tahu dia adalah senarai nama yang berangkat. Yang lain enggak nampak. Wahai Abdullah, kenapa kamu belum berangkat? Mana mereka? Ya Rasulullah, mereka telah berangkat pagi tadi. Ini dia cakap sambil derai air mata. Saya yakin pergi sekali ini tidak pulang ya Rasulullah. Saya ingin beribadat buat kali terakhir, solat Jumat di belakangmu di Masjid Nabawi. Muka Nabi berubah, menunjukkan raut kekecewaan. Bukan Nabi senang dengar cakap itu. Nabi kata, berapa lama kau tertinggal dari mereka? Setengah hari ya Rasulullah. Kau terlambat masuk surga dari mereka setengah hari, bermakna 500 tahun akhirat. 500 tahun akhirat terlambat masuk surga gara-gara ibadat, bukan gara-gara sawah ladang, kedai, kerja. Hari ini berapa lama kita harus tertahan nanti? Kita hari ini ditaskil keluar, kita tidak bilang saya mau sholat tarawih di belakang Maulana di malam Ramadan, 1 malam 1 juz. Masjid-masjid lain enggak ada. Enggak semua masjid di Banda Aceh, bahkan di Indonesia yang tarawihnya 1 juz 1 malam. Tapi alhamdulillah di markas 1 malam 1 juz. Saya mau dapatkan itu. Andai kata itu alasan pun tidak tepat. Apalagi kalau alasannya cemana lah ya, bulan Ramadan lah namanya, bulan menangguk, bulan panen bagi para pedagang. Rugi kali lah aku kalau keluar. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ada untung besar perniagaan akhirat, kita tidak ambil gara-gara perniagaan dunia. Rugi. Kita tidak tahu adakah Ramadan tahun depan untuk kita. Mungkin tamu agung ini buat kali terakhir buat kita. Enggak ada jaminan kita hidup sampai Ramadan akan datang. Maut datang tidak harus sakit, yang sehat pun mati. Enggak harus tua, yang muda pun lewat. Manfaatkan ini. Tuan-tuan bersedia insya-Allah? Insya-Allah. Ha, insya-Allah.
Jangan ada lagi yang di rumah Ramadan. Kosongkan.